Sport GTV, senang sekali saya Vina Fil kembali hadir menemani Anda dalam pertandingan yang sangat luar biasa di One Championship. Dan seperti biasa, saya di sini tidak sendirian. Saya bersama dengan komentator saya, Bung Vincent Martin. Bung, salam satu juara. Salam satu juara, Vina. Bung, kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Yuya Wakamatsu melawan Demetrius Johnson. Dan di sini bisa kita lihat bahwa mereka akan bermain dalam turnamen Flyweight World Grand Prix. Betul sekali. Inilah perempat final untuk menjadi juara Grand Prix di kelas Flyweight One Championship. Dan ini diisi oleh fighter-fighter atau petarung-petarung atlet One Championship di kelas Flyweight yang luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini mereka juga mempunyai masing-masing ciri khas dari basicnya. Kalau dilihat dari basicnya Yuya Wakamatsu dan Demetrius Johnson bagaimana, Bung? Yuya Wakamatsu adalah seorang boxer. Dia adalah seorang decorative striker asal Jepang dan ini akan bermain di Jepang di hometownnya Yuya Wakamatsu sendiri. Dan mungkin ini akan menjadi slight advantage untuk Yuya Wakamatsu. Dan dilawannya adalah Demetrius Johnson, seorang living legend di mixed martial art. Di sport ini, Demetrius Johnson atau yang biasa dipanggil dengan Mighty Mouse, dia adalah seorang dewa ya bisa dibilang. Karena dia undefeated begitu lama dan di federasi sebelumnya juga dia merupakan world champion. Oke, lalu kalau bisa dikatakan mereka ini mempunyai istilah masing-masing, Bung. Nah, kalau dilihat Demetrius Johnson ini mempunyai nama Mighty Mouse. Yes. Kenapa sih dibilang Mighty Mouse? Mighty Mouse itu kan adalah tikus yang mighty gitu ya, yang tikus yang luar biasa. Karena dia agresif ya? Betul sekali, karena dia berpostur kecil untuk di kelas flyweight. Tapi pergerakan dari Demetrius Johnson ini sangat cepat dan juga sangat eksplosif. Maka itu dia disebut dengan Mighty Mouse. Oke, jadi mereka ini bisa dikatakan kalau untuk bermain ground, Demetrius Johnson mempunyai advantage yang sangat besar. Betul sekali, karena memang Yuya Wakamatsu ini adalah seorang striker, decorative striker. 10 dari 12 kali kemenangannya dimenangkan melalui knockout. Jadi kita bisa bayangkan di sini Yuya Wakamatsu akan mencoba bermain jarak melawan Demetrius Johnson. Sedangkan Demetrius Johnson memang sedikit lebih unpredictable. Karena dia bisa bermain ground atau juga dia bisa bermain striking. Wow, round pilihan pertama yang sangat luar biasa dan di sini bisa dikatakan bahwa Yuya Wakamatsu bisa menandingi kekuatan dari Demetrius Johnson, Bung. Kalau menurut saya bukan hanya bisa menandingi, tapi dia bisa membuat Demetrius Johnson kesulitan di ronde pertama tadi. Kita bisa melihat di ronde pertama memang Demetrius Johnson kesulitan untuk mengeladeni striking dari Yuya Wakamatsu. Sehingga di awal ronde pertama memang Yuya Wakamatsu ingin mencoba untuk melakukan striking terus dan Demetrius Johnson ingin melakukan takedown, namun tidak berhasil. Tapi di penghujung ronde pertama tadi, Demetrius Johnson akhirnya berhasil menjatuhkan Yuya Wakamatsu dengan big double leg dan langsung memojokkan Yuya Wakamatsu ke pinggir cage. Dan Yuya Wakamatsu pun juga tidak ingin berlama-lama berada di bawah dan berusaha untuk langsung berdiri ya, Bung. Betul sekali. Dan kita bisa melihat memang di penghujung ronde pertama tadi ada damage yang tercipta di wajah dari Demetrius Johnson. Itu terbukti bahwa memang ini striking dari Yuya Wakamatsu sangat baik, sangat presisi. Dan juga dia sangat kreatif dalam melakukan, ini adalah big double leg takedown dari Demetrius Johnson di penghujung ronde pertama. Dan berhasil menjatuhkan Yuya Wakamatsu. Ya, tadi bisa dikatakan bahwa Demetrius Johnson ada sedikit istilahnya mengambil punch sedikit untuk mengelabui dan sebelum dia mengambil dia double leg. Melakukan setup takedown dengan melakukan fake jab atau jab palsu dengan pancingan dan dia langsung change level, langsung melakukan shoot. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil karena Yuya Wakamatsu terlihat cukup lengah tadi dan Demetrius Johnson seperti julukannya Mighty Mouse, dia bergerak dengan sangat cepat, sangat eksplosif dan itu memang membuahkan takedown di ronde pertama tadi. Wow, Flyweight World Grand Prix dimenangkan oleh Demetrius Johnson, Bung Vincent. Luar biasa dengan gelutinnya. Debut yang luar biasa oleh Demetrius Johnson, kita bisa melihat pergerakan dan teknik yang memang luar biasa dan memang itu champion mentality. Yes. Kita bisa melihat pergerakan dari Demetrius Johnson
itu sangat tidak tertebak. Kita bisa melihat tadi Yuya Wakamatsu mencoba untuk melakukan serangan striking yang agresif dan itulah kesalahan dari Yuya Wakamatsu. Dia terlalu pede di ronde pertama, dia berhasil mencuri poin dari Demetrius Johnson dan di ronde kedua dia melakukan serangan agresif namun berhasil di take down, di counter dengan take down oleh Demetrius Johnson dan itu pas waktu di ground itu sudah dikuasai oleh Demetrius Johnson. Iya, tadi Demetrius Johnson memang beberapa kali di ronde pilihan pertama pun juga sempat mendorongnya itu ke daerah ujung ring. Ya, di daerah ring itu. Jadi emang sengaja untuk membuat dia tidak bisa berkutik, Bung. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Sebelum akhirnya di submission dengan guillotinnya. Ini adalah kuncian yang sangat mematikan dari Demetrius Johnson. Ini adalah standing guillotine. Dan kita bisa melihat Yuya Wakamatsu tidak dapat lagi mendefend sama sekali. Dalam banget, Bu ya. Sebelum ini ada satu cekikan tadi, rear naked choke, yang berhasil di-defend dengan baik oleh Yuya Wakamatsu. Namun yang kali ini, standing guillotine, ini sudah benar-benar inevitable atau tidak terelakkan sekali. Bung, kalau standing guillotine seperti ini, itu escape-nya seperti apa ya, Bung ya? Oh, ini sudah sangat sulit untuk di-escape, apalagi Demetrius Johnson dibantu dengan adanya cage. Jadi itu dia. Berhasil bisa memojokkan lawannya ke pinggir cage. Iya, kalau misalnya itu nggak ada cage, itu mungkin bisa escape-nya bisa muter gitu ya, shrimping atau mungkin roll ke depan gitu ya. Cuman kalau ada cage di belakangnya agak sedikit sulit tadi karena jadi jalan buntu. Betul. Baik pemirsa, setelah ini akan ada pertandingan antara Joshua Paxiao melawan Pongziri Mitsatit. Nah, Bung, untuk background dari kedua fighter sendiri seperti apa? Pongziri Mitsatit adalah seorang Muay Thai fighter yang bertransisi ke mixed martial art. Sedangkan untuk lawannya Joshua Paxiao, dia adalah seorang fighter asal Filipina dan asal tim Lakay, salah satu tim terbesar di Asia, yang memang akan diproyeksikan untuk menjadi juara dunia di kelas ini. Dan keduanya memiliki rekor bertanding yang cukup baik. Pongziri Mitsatit dengan 9-0, jadi 9 kali kemenangan tanpa kekalahan sama sekali. Dan di sini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Joshua Paxiao untuk mencoba untuk mencoreng rekor dari Pongziri Mitsatit. Nah ini Bung, profil dari kedua fighter. Betul sekali, mereka memiliki umur yang sama. Jadi kita akan expect ini untuk menjadi pertandingan yang cepat. Memiliki postur yang kurang lebih berimbang. Namun memang secara kardio, semua fighter atau atlet dari tim Lakay itu memiliki kardio yang luar biasa. Kita akan bisa melihat di sini walaupun dischedulkan untuk 3 ronde, tapi Joshua Paxiao itu siap untuk bermain 5 ronde. Oh, dan di sini untuk strikingnya Pongziri jauh lebih unggul. Dan untuk grappling tidak nih Bung, sebaliknya. Memang di sini Joshua Paxiao adalah lebih seorang atlet yang lebih well-rounded dibandingkan dengan Pongziri. Karena seperti yang saya katakan tadi, Pongziri adalah seorang Muay Thai fighter yang bertransisi ke mixed martial art. Jadi dia memang on paper memiliki teknik striking yang lebih tajam dibandingkan dengan lawannya. Tapi kita akan bisa melihat dinamika permainan dari Joshua Paxiao yang tentunya akan menjadi sangat cepat dan sangat menarik untuk ditonton. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Bung sempat ngomongin kalau ada kunci mematikan dari Joshua Paxiao. Nah, itu biasanya pakai submission apa sih, Bung? Joshua Paxiao itu sering melakukan rear naked choke. Atau juga kombinasi dari arm lock. Oh, dari arm lock. Oh, jadi yang dari samping tuh ya? Bisa armbar atau kimura ataupun americana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan ini pertandingan antara Joshua Paxiao melawan Pongziri Mitsatit. Selamat menyaksikan. Namun memang beberapa saat setelah pertandingan ini, Joshua Paxiao mengklaim kuncian ini dengan nama The Passion Lock. The Passion Lock? Karena Joshua Paxiao sendiri memiliki julukan The Passion. Oh gitu, jadi karena dia yang, tapi bukan dia menciptakan ya, karena... Ya, ini sudah pernah ada, tapi memang tidak ada namanya. Nggak ada namanya, jadi orang hanya menyebutnya dengan inverted kimura. Tapi Joshua Paxiao mengklaim kuncian ini The Passion Lock. Ya, nggak apa-apa deh kalau buat yang menang semuanya bebas gitu ya. Dan pertandingan selanjutnya, Bung, di sini ada Andy Souwer melawan Yodsankai Yue Vertex. Betul sekali. Di kickboxing ya? Yes, di kickboxing. Dan ini merupakan pertandingan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu pada malam hari ini. Karena ini merupakan rematch yang dilakukan
setelah 11 tahun mereka ketemu, 11 tahun silam mereka bertemu. Dan pada waktu itu dimenangkan oleh Andy Souwer. Dan kedua fighter atau kedua atlet ini merupakan living legend atau legenda hidup di Muay Thai dan juga di kickboxing. 11 tahun itu adalah bukan waktu yang singkat ya, pasti sudah banyak perubahan nih. Kalau menurut Anda, apakah di pertandingan kali ini akan berbeda, Bung? Pertandingan ini akan berbeda karena pada waktu itu di 2008 diadakan di Amsterdam, di kandang atau di hometown dari Andy Souwer. Dan kali ini dilaksanakan di Thailand yang merupakan hometown dari Yosanklai Vertex. Jadi ini mungkin akan menjadi peranan besar bagi Yosanklai Vertex untuk pertandingan malam hari ini. Ya, dan ini Bung, kita lihat profil dari kedua fighter. Ya, betul sekali. Keduanya secara umur dan secara postur tidak jauh berbeda. Namun memang Andy Souwer berlatar belakang kickboxing dan juga Yosanklai ini berlatar belakang Muay Thai. Jadi Yosanklai di pertandingan malam hari ini harus melakukan sedikit tweak di atau perubahan di teknik pertandingannya, karena di sini adalah menggunakan rules kickboxing untuk malam hari ini. Oke, jadi mungkin ini agak sedikit berbeda karena seperti yang kita tahu bahwa kalau setiap ada pertandingan kickboxing atau pertandingan Muay Thai itu pasti orang yang punya basic Muay Thai atau kickboxing itu mempunyai istilahnya rules yang berbeda atau masa memori yang berbeda. Betul sekali. Dan memang keduanya ini walaupun sudah tingkat dunia, dengan sedikit tweak itu mungkin takutnya akan menjadi sedikit canggung ya di saat pertandingan. Tapi kita akan melihat apakah Yosanklai malam hari ini dapat mensejajarkan skornya menjadi 1-1 karena 11 tahun lalu dia sudah mengalami kekalahan dari Andy Souwer. Oke, Bung, nanti kita akan menyaksikan pertandingan yang luar biasa antara Andy Souwer melawan Yosanklai IW Vertex, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami, pemirsa. Wow, ini dia tadi Yosanklai IW Vertex mendominasi pertandingan, tapi tadi agak sedikit blunder sedikit ya Bu ya, si Andy Souwer melakukan takedown. Ada 2 kali tadi sempat mau melakukan takedown di ronde pertama. Andy Souwer terhadap Yosanklai, dan satunya malah berhasil menjatuhkan Yosanklai. Namun itu tidak dihitung dan langsung diberdirikan lagi oleh wasit. Iya, itu kenapa seperti itu sih Bung? Apakah memang muscle memory atau memang terlalu tegang atau bagaimana ya Bung ya? Ya, karena sama dengan Yosanklai, Andy Souwer juga melakukan cross disiplin seperti Yosanklai. Jadi Andy Souwer ini juga bermain di mixed martial art. Jadi mungkin itu muscle memorinya. Inilah satu knockdown pertama tadi di awal ronde pertama yang dihasilkan oleh Yosanklai dari pukulan jabnya yang sangat keras masuk telak ke arah wajah dari Andy Souwer. Wow, tadi juga Yosanklai sempat mengambil alih catch control yang ada di sana dan mendorong secara tidak langsung mendorong Andy ke ujung cage. Betul sekali. Dan di penghujung ronde pilihan pertama tadi kita bisa melihat teknik boxing dari Yosanklai yang sangat baik. Dia melakukan teknik hook beberapa kali yang masuk telak ke arah wajah dan badan dari Andy Souwer. Hook kirinya tuh kenceng banget Bung, saya lihat tadi. Dan itu beberapa kali juga maksudnya jarak antara mereka berdua itu kan sedikit ya Bung ya, sangat dekat, dan itu benar-benar dilakukan pukulannya sangat banyak oleh Yosanklai. Betul sekali. Itulah makanya kenapa Yosanklai memiliki julukan The Boxing Computer. Kita bisa melihat dengan jarak yang sangat dekat, dengan waktu yang sangat singkat itu, dia bisa mengenerate pukulan dan juga tenaga yang sangat besar dan banyak. Wah, kira-kira nanti untuk ronde kedua seperti apa? Nanti kita akan lihat pemirsa. Ini dia pertandingan antara Yosanklai IW melawan Andy Souwer. Selamat menyaksikan. Wow, luar biasa. Ini pertandingan yang istilahnya ini balas dendam kali ya Bung ya. Yosanklai IW melawan Andy Souwer dimenangkan oleh Yosanklai, Bung. Betul sekali. Yosanklai Vertex bisa tidur nyenyak malam hari ini karena dia berhasil menyamakan skornya menjadi 1-1. Setelah menunggu 11 tahun untuk melakukan rematch ini. Dan tadi kita bisa melihat di ronde pilihan kedua memang Yosanklai betul-betul mendikte dan juga mengontrol jalannya pertandingan. Kita bisa melihat dari semua striking Andy Souwer tidak ada yang masuk yang signifikan. Dan sebaliknya Yosanklai sendiri memasukkan serangan-serangan yang memang sangat akurat dan juga sangat powerful. Iya, dan tadi juga waktu pada saat ronde ini berakhir, Andy Souwer sempat enggak ini belum 10 detik gitu.
Apa ngitungnya kecepatan ya Bung ya saya tadi lihat? Tadi merupakan knockdown ketiga di ronde pilihan kedua untuk Andy Souwer. Dan menurut saya memang wasit agak sedikit terlalu cepat untuk melakukan counting atau melakukan hitungan. Tapi itu sudah cukup untuk sudah cukup fair ya. Karena itu merupakan knockdown ketiga di dalam ronde yang sama. Betul. Knockdown ketiga di ronde yang sama dan tadi juga ini pukulannya kenceng. Betul sekali. Nih. Ini jab yang sangat berbobot dari Yao Sang Clay. Masuk tepat ke arah rahang dari Andy Souwer dan langsung menjatuhkan Andy Souwer di ronde kedua. Itu keputusan yang tepat dilakukan oleh wasit karena itu untuk menjaga keamanan dari kedua atlet tersebut. Jadi memang walaupun ini adalah pertandingan bela diri, namun di One Championship itu selalu dijunjung tinggi itu keselamatan dan keamanan dari semua atletnya. Oke pemirsa, terima kasih Bung, terima kasih atas komentar Anda. Salam satu juara, nanti kita akan bertemu di pertandingan selanjutnya ya. Baik pemirsa, terima kasih telah seharian nih bersama kami di One Championship. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Akhir kata saya Vina Philip pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam satu juara.